melemahkan sistem imun tubuh manusia. Sedangkan AIDS itu sendiri itu merupakan kumpulan gejala-gejala penyakit yang terjadi dikarenakan virus HIV. Jadi dapat dikesimpulan bahwa AIDS itu sendiri terjadi karena virus HIV. Bagaimana sih cara penularan penyakit HIV/AIDS? Nah, untuk penularan penyakit HIV/AIDS yang pertama, dia bisa menular melalui cairan ataupun darah pasien yang positif HIV. Yang kedua, dia bisa menular melalui air susu ibu yang positif HIV. Jadi di sini kalau ibu yang positif HIV nih, maka dia akan menularkan kepada bayinya sebanyak 10% virus HIV tersebut. Nah, yang ketiga, dia juga bisa menular melalui cairan sperma ataupun cairan vagina. Apa sih yang terjadi pada kita seandainya virus HIV itu masuk ke dalam tubuh kita? Jadi teman-teman perlu ketahui nih, jika virus HIV itu masuk ke dalam tubuh kita, maka virus itu akan merusak sistem imun yang ada di dalam tubuh kita, terutama sel darah putih. Nah, kita ketahui sendiri bahwa sel darah putih itu berfungsi untuk kekebalan sistem imun yang ada di dalam tubuh kita. Nah, saat virus HIV masuk ke dalam tubuh kita, maka dia akan merusak dan menyerang sistem imun yang ada atau sel darah putih yang ada di dalam tubuh kita. Nah, saat sel darah putih telah rusak atau sistem imun tubuh kita mulai menurun, biasanya nih orang yang terkena virus HIV tersebut, maka kondisi tubuhnya akan perlahan-lahan menurun dan dia akan mudah terkena berbagai macam penyakit. Nah, penyakit yang biasanya terjadi pada dia itu lebih dari 1 minggu, bahkan 1 bulan, bahkan bertahun-tahun lamanya. Nah, selanjutnya yang terjadi pada dia tersebut, setelah terjadi penyakit HIV, maka dia biasanya akan positif AIDS. Jadi kesimpulannya, setelah orang mengalami penyakit HIV, maka dia akan positif AIDS juga. Nah, biasanya juga penyakit HIV itu sendiri dia itu bisa menular melalui seperti orang yang pertama, pergaulan bebas. Nah, orang yang berpergaulan bebas itu dia biasanya melakukan hubungan seksual yang secara bergantian, dan itu akan mudahnya terjadi virus HIV/AIDS itu sendiri. Yang kedua, biasanya juga akan menular melalui jarum suntik. Jarum suntik pada pasien yang positif HIV/AIDS yang bergantian dipakai oleh pasien yang lainnya, maka pasien yang lainnya juga akan tertular penyakit HIV/AIDS itu sendiri. Tanda dan gejala dari penyakit HIV/AIDS. Nah, mari kita ketahui secara bersama-sama. Untuk tanda dan gejalanya, yang pertama, biasanya pasien tersebut akan mengalami demam. Demamnya itu biasanya lumayan lama, lebih dari 1 minggu, bahkan sampai 1 tahun atau berbulan-bulan. Nah, kedua, biasanya pasien akan mengalami pusing kepala. Yang ketiga, biasanya dia akan mengalami diare dan mengalami penurunan berat badan sebanyak 10% dan anoreksia. Nah, biasanya orang yang mengalami penyakit HIV/AIDS itu sendiri itu bakalan kelihatan sama dengan orang normal lainnya, mengalami demam atau sakit yang biasa. Jadi orang menilainya itu sama gitu. Nah, bagaimana sih tahap perjalanan dari HIV/AIDS itu sendiri? Yang pertama, pasien itu akan mengalami tahap jendela. Tahap jendela itu sendiri itu berangsur sekitar 1-3 bulan. Nah, tahap yang kedua itu berangsur sekitar 5-10 tahun. Untuk tahap yang ketiga itu gejalanya itu akan sering muncul ya. Nah, tahap yang keempat itu dimana pasien tersebut bisa divonis positif AIDS. Nah, bagaimana sih cara untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadinya penularan penyakit HIV/AIDS? Jadi kita kembali lagi tadi kepada penyebab terjadinya HIV/AIDS. Maka kita harus menghindari hal tersebut. Yang pertama, tidak melakukan pergaulan bebas atau gonta-ganti pasangan, dan kita harus memakai alat kontrasepsi
Nah, penting banget ini bagi yang sudah menikah nih. Sebelum menikah maka harus dilakukan pemeriksaan HIV/AIDS. Nah, yang kedua, kita harus menjaga pola hidup sehat seperti makan makanan yang bergizi, selalu menjaga kebersihan seperti itu. Nah, yang ketiga, kita tidak menggunakan jarum suntik secara bergiliran karena kita tidak mengetahui apakah orang tersebut positif HIV atau tidak. Yang keempat, saat kita ingin melakukan besuk atau khususnya para medis mau melakukan perawatan pada pasien yang positif HIV, yang kita lakukan ialah kita tetap harus memakai APD lengkap dan selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah berkontaminasi pada pasien yang positif HIV/AIDS. Nah, apa sih yang terjadi kalau seandainya kita nggak tahu nih kalau kita mengalami HIV? Nah, khususnya pada ibu-ibu hamil nih, gimana nih caranya? Nah, kalau seandainya pada ibu-ibu hamil, biasanya yang terjadi kalau pada bayi dalam kandungannya itu kemungkinan akan tertularnya atau turunnya virus HIV/AIDS kepada si bayi yang dikandungnya selama proses mengandungnya si ibu tersebut. Nah, untuk mengurangi risiko pada saat persalinan, maka yang dilakukan jangan melakukan persalinan normal. Yang kita lakukan adalah dengan melakukan operasi sesar untuk menurunkan resiko yang terjadi penularannya penyakit HIV/AIDS itu sendiri. Nah, kalau pada ibu yang menyusui atau baru-baru terjadi nih pada ibu yang menyusui terjadinya penyakit HIV/AIDS tapi dia tidak mengetahuinya. Nah, maka pada si bayinya tersebut yang disusui oleh atau yang diberikan ASI oleh si ibu yang mengalami HIV/AIDS itu sendiri, itu akan menurunnya atau menularnya kepada si bayi itu sebanyak 10%. Nah, untuk mencegah hal tersebut maka dilakukanlah perawatan yang maksimal ya kepada si ibu dan si bayinya tersebut, dan diutamakan pada si bayinya untuk tidak meminum ASI-nya ibu itu sendiri dan bisa meminum ASI eksklusif lainnya seperti itu. Mungkin seperti itu saja edukasi tentang penyakit HIV/AIDS yang bisa saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya.